Bagaimana hidup sederhana dan damai? Tetapkan jadwal untuk meninjau prioritas hidup Anda. Ubah lingkungan. Kehidupan yang sibuk dan sibuk pada akhirnya berdampak negatif pada kesehatan dan hubungan baik Anda dengan orang lain. Anda ingin hidup sederhana dan tenang, menghindari tujuan yang tidak realistis dan tekanan untuk menjadi sempurna. Anda dapat mencapai kehidupan seperti itu dengan menyesuaikan jadwal Anda, menilai kembali prioritas Anda, dan mengubah lingkungan fisik Anda. Metode 1. Tetapkan jadwal. 1. Hidup perlahan. Anda mungkin terlalu terbiasa hidup terburu-buru sehingga tidak menyadari bahwa hidup Anda sekarang bergerak terlalu cepat. Baka frasa hidup lambat agar Anda dapat berhenti sejenak dalam ritme hidup Anda dan menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda. Langkah ini disebutkan di awal, agar Anda bisa mengingatnya setelah membaca artikel ini. Hindari melakukan banyak hal sekaligus. Multitasking sangat populer dan klise. Penelitian menunjukkan bahwa jika Anda berfokus pada terlalu banyak hal sekaligus, kualitas pekerjaan Anda pada akhirnya akan menurun. Hanya karena setiap orang melakukan hal yang berbeda pada waktu yang sama tidak berarti Anda harus melakukan hal yang sama. Pikirkan berapa banyak pekerjaan yang dapat Anda lakukan sekaligus. Ketika Anda mencapai titik tertentu, kualitas dari semua yang Anda lakukan mulai menurun. Tujuan Anda adalah bekerja keras sehingga Anda dapat bersukacita dalam semua pencapaian Anda. Pendekatan: jangan melakukan sesuatu dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan sekarang. Ada seni untuk tidak melakukan sesuatu. Banyak orang merasa tidak nyaman untuk berhenti dan berpikir lagi. Bahkan jika Anda hanya punya waktu 5 menit untuk melakukan sesuatu, lakukanlah. 2. Kurangi komitmen Anda. Jika saat ini Anda memiliki beberapa komitmen yang harus dipenuhi, selesaikan terlebih dahulu. Namun, setelah itu, kurangi tugas Anda. Mungkin sulit pada awalnya, tetapi fokuslah pada niat Anda untuk menyederhanakan hidup Anda. Anda akan merasa lebih tenang. Ingat tujuan Anda, misalnya untuk mencapai kesederhanaan, berikan dorongan dan kelegaan dari rasa bersalah. Kurangi komitmen Anda dengan melacak seberapa sering Anda mengatakan ya di kalender. Pertama, tentukan berapa banyak pekerjaan yang dapat Anda lakukan sekaligus. Kemudian tetap dengan nomor itu. Tidak ada yang selalu bisa mengatakan ya untuk setiap janji yang dibuat. Jika Anda diminta untuk menghadiri suatu acara, jangan langsung menanggapinya. Berhentilah sejenak dan pertimbangkan apakah acara tersebut akan memperkaya hidup Anda. Kalau tidak, Anda mengatakan, "Terima kasih atas undangannya, tapi aku tidak bisa datang." Kembangkan kemampuan untuk mengatakan tidak dengan mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Terkadang orang tidak menerima jawaban tidak, tetapi Anda dapat menjawab dengan menjelaskan mengapa Anda mengatakan tidak. Misalnya, "Terima kasih telah menonton saya menghadiri acara ini. Namun, saya perlu fokus pada beberapa hal yang sangat penting bagi saya, keluarga, dan kesehatan saya. Aku harus menolak ajakanmu." Orang lain cenderung menerima keputusan Anda. 3. Singkirkan semua yang tidak berguna. Apakah Anda menggunakan barang secara berlebihan? Apakah Anda menghabiskan terlalu banyak atau menghabiskan terlalu banyak untuk menunjukkan status sosial Anda kepada orang lain? Untuk hidup sederhana, Anda perlu membuang semua yang tidak perlu. Tujuannya untuk mengurangi pengeluaran tambahan agar Anda tidak terbebani oleh beban keuangan. Pertimbangkan apakah Anda benar-benar membutuhkan iPad ketiga atau perangkat elektronik terbaru. Coba pikirkan, apakah Anda benar-benar perlu mengunjungi kedai kopi mahal itu 2 kali sehari? Anda cukup mengatakan tidak pada diri Anda sendiri dan ya pada tujuan Anda untuk hidup sederhana dan damai. Setiap kali Anda dihadapkan pada pilihan, Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Anda dapat mencari kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dalam hidup, seperti menghabiskan waktu dengan teman, berada di alam terbuka, atau membangun sesuatu dengan kedua tangan Anda sendiri. Hal-hal sederhana tersebut mengandung kepuasan intrinsik,
yang akan meningkatkan motivasi serta kepuasan hidup Anda secara umum. 4. Rapikan tempat tinggal Anda. Manusia menciptakan dunia mereka di lingkungan sekitar dan mengisinya dengan berbagai benda. Kalau Anda ingin menyederhanakan hidup, perhatikanlah lingkungan sekitar Anda dan rapikanlah benda-benda tersebut. Rumah yang rapi adalah rumah yang sehat. Sisihkanlah benda-benda ekstra yang tak lagi Anda gunakan atau perlukan. Dengan demikian, Anda akan merapikan rumah, perasaan, serta pikiran Anda. Ketika lingkungan di sekeliling Anda sudah rapi, lingkungan di dalam hati Anda pun akan mengikuti. Setiap hari, luangkanlah waktu 10 menit untuk merapikan lingkungan sekitar Anda. Sisihkan waktu di akhir pekan atau hari libur untuk proyek pembersihan yang lebih besar, seperti membersihkan lemari, laci, dan garasi. Buat 3 klasifikasi untuk objek Anda: simpan, memberi, buang. Dengan menyumbangkan barang-barang yang dapat digunakan ke organisasi kemanusiaan, Anda memberi kesempatan kepada orang lain untuk menikmati apa yang Anda miliki. Selain itu, Anda menyediakan workstation bagi karyawan yang memproses donasi Anda. Dengan setiap donasi Anda membantu orang lain. Ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Metode 2. Pertimbangkan kembali prioritas hidup Anda. 1. Tentukan nilai-nilai Anda. Pertimbangkan sifat-sifat yang Anda hargai atau hal-hal yang memengaruhi perilaku Anda dan pada akhirnya membuat Anda sempurna. Properti atau benda ini disebut nilai. Nilai-nilai Anda adalah panduan Anda untuk membuat keputusan. Nilai-nilai mereka sulit untuk ditentukan, tetapi hasilnya sepadan. Untuk menemukan nilai diri Anda, pikirkan saat-saat ketika Anda merasa paling bahagia, paling bangga, dan paling puas. Buat daftar dan putuskan apa yang Anda hargai dalam situasi ini. Mungkin Anda menghargai kreativitas, petualangan, kesetiaan, atau etos kerja yang ditimbulkan oleh situasi ini. Anda mungkin menyadari bahwa keluarga Anda adalah hal terpenting bagi Anda. Hal-hal ini memandu Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Jika Anda ingin hidup sederhana dan damai, Anda mungkin menghargai ketenangan, kecerdasan, stabilitas, dan kesehatan. 2. Sejajarkan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda. Kejar berbagai aktivitas yang selaras dengan nilai dan keinginan Anda akan kesederhanaan. Anda dapat menemukan harmoni ini dengan mendengarkan hati Anda. Saat Anda mendengarkan, Anda akan merasa puas dan bahagia. Namun, jika sebaliknya, Anda akan merasa tidak puas dan sedih. Tolak undangan yang bertentangan dengan niat Anda untuk hidup sederhana. Pilih untuk hidup dengan nilai-nilai Anda. Tentu saja hal ini membutuhkan kedisiplinan dan konsentrasi yang dapat dilatih melalui yoga dan gerakan. 3. Buat rencana dan patuhi itu. Dengan menggunakan metode pemecahan masalah, Anda dapat membawa perubahan secara terstruktur. Anda telah menentukan keinginan Anda untuk hidup sederhana dan damai. Sekarang Anda perlu menetapkan tujuan yang jelas, menerapkannya, membuat perubahan jika perlu, dan melacak kemajuan Anda. Tetapkan tujuan yang jelas, seperti membuat jadwal dan melacak upaya Anda untuk menyederhanakan hidup Anda. Anda dapat membuat perbedaan nyata dengan merawat diri sendiri. Pilih tanggal untuk rencana Anda dan kemudian mulai. Jangan menunda apa yang tidak bisa Anda singkirkan. Mulailah sesegera mungkin. Kenali kemajuan Anda dan hadiahi diri Anda sendiri. Saat Anda mencapai tujuan harian, mingguan, atau bulanan, rayakan pencapaian itu. Anda mungkin pergi menonton film, menghadiri acara olahraga, atau menanam pohon atas nama seseorang yang Anda kagumi. Harga diri yang positif memotivasi Anda untuk melanjutkan rencana yang Anda tetapkan. Jika suatu strategi tidak berhasil untuk Anda, berhentilah menggunakannya. Temukan alternatif dan sertakan dalam rencana Anda. Anda tidak harus menganggap ini sebagai kegagalan. Anggap saja sebagai perbaikan cara Anda mencapai tujuan. Lambat laun, perilaku baru Anda akan menjadi norma. Ketika ini terjadi, Anda bisa menjadi kurang lengket dengan rencana Anda dan tetap mendapatkan hasil yang positif. 4. Biasakan hidup di saat sekarang.
Hindari terlalu memikirkan masa lalu atau masa depan. Pikiran yang mengembara jauh adalah pikiran yang tidak menyenangkan. Untuk menyederhanakan pikiran, Anda perlu membungkamnya dan terus fokus pada apa yang sedang Anda lakukan. Gunakan latihan visualisasi. Bayangkan diri Anda berada di lingkungan yang tenang dan bebas stres. Itu membuat pikiran Anda tenang berbicara dengan seseorang atau berolahraga. Keduanya adalah cara efektif untuk menjaga diri Anda pada saat ini. 5. Buat jurnal tentang hal-hal yang Anda syukuri. Membuat jurnal seperti ini memiliki banyak manfaat, seperti tidur lebih nyenyak dan meningkatkan kesehatan serta kebahagiaan. Semuanya merupakan faktor yang menciptakan rasa damai dalam hidup. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Mulailah dengan niat untuk lebih bahagia dan lebih banyak bersyukur. Tuliskan hal-hal yang Anda syukuri secara mendetail, bukan dalam kalimat singkat. Hargai kehadiran atau perilaku orang, bukan kepemilikan barang. Pikirkan betapa berbedanya hidup Anda jika sesuatu yang Anda syukuri tidak ada. Ini akan meningkatkan rasa syukur Anda. Ikuti juga berbagai kejutan yang tidak Anda duga sebelumnya. Hindari memaksakan diri untuk menulis setiap hari karena hanya akan menyurutkan semangat. Menulis sekali atau 2 kali seminggu. 6. Untuk menciptakan kedamaian, praktikan empati dan cinta. Anda harus mengembangkan kemampuan untuk menghargai masalah orang lain. Mudah bagi sebagian orang, namun bisa jadi sulit bagi yang lain. Anda tahu persis bagaimana Anda ingin diperlakukan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain memperlakukan Anda. Jika Anda ingin melatih empati dan cinta, hubungi anggota keluarga atau teman dan bantu mereka. Anda dapat melakukan sesuatu untuknya, mungkin sesuatu yang sederhana seperti membongkar makanan atau menyirami tanaman. Tujuannya adalah membuat orang lain merasakan dan bertindak dengan cara yang sama seperti Anda menghargai saat orang lain melakukannya untuk Anda. 7. Perbaiki hubungan dengan mengubah perasaan Anda dari marah menjadi syukur. Kesedihan internal dan eksternal seseorang biasanya muncul dari konflik dengan orang lain. Menyimpan dendam itu seperti meminum racun dengan menginginkan orang lain menderita. Dengan syukur kamu menyembuhkan hati dan meredam amarah. Jika Anda mulai marah, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saya merasa baik ketika memikirkan orang ini? Apakah emosi negatif saya bekerja untuk saya? Apakah dendam saya terhadap orang ini berpengaruh nyata? Jawaban yang jelas adalah tidak, tidak dan tidak. Kemudian ubahlah pernyataan tersebut menjadi pernyataan syukur, seperti, saya merasa senang saat melampiaskan kemarahan saya terhadap orang ini. Alasan saya ingin berkembang adalah agar merasa lebih nyaman. Saya fokus untuk meningkatkan kualitas hidup saya, jangan hancurkan kehidupan orang lain. Metode 3. Ubah lingkungan. 1. Perubahan tempat tinggal. Jika Anda tinggal di daerah padat penduduk, Anda mungkin merasa stres. Perubahan lingkungan, dari bising menjadi sunyi, akan memudahkan Anda menuju kehidupan yang lebih sederhana. Rumahmu adalah kuilmu. Jika Anda ingin tinggal di dekat tempat tinggal Anda saat ini, cari real estate untuk disewa atau dibeli. Gunakan jasa manajemen properti untuk mempermudah pekerjaan. Jika Anda ingin membuat perubahan besar, cari tahu tentang area outdoor yang masih menawarkan apa yang Anda inginkan. Anda akan merasa lebih nyaman dan positif jika tinggal di dekat laut, di pegunungan, atau di lantai atas gedung pencakar langit. 2. Beli rumah. Rumah kecil dengan semua yang Anda butuhkan. Ini berisi semua yang Anda butuhkan untuk kehidupan yang nyaman, bahkan di ruang kecil. Anda dapat membangun rumah ini di tempat yang terhubung dengan air dan selokan dan Anda siap menyebutnya sebagai rumah Anda. Anda bisa menjual atau menyewakan rumah besar Anda dan membeli rumah kecil yang tenang dan ramah lingkungan. 3. Transportasi mudah. Banyak orang membeli mobil mewah dengan harga yang sama dengan rumah. Ini adalah kasus lain yang menunjukkan bahwa seseorang dapat membebaskan diri dari beban keuangan dengan meninggalkan pembelian.
Anda bisa membeli mobil kecil yang ramah lingkungan. Mobil ini dapat membawa Anda kemanapun Anda mau. Ramah lingkungan juga berarti lebih mudah. Beli sepeda dan bawa ke tempat kerja. Bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan. Selain itu, pencarian tempat parkir yang mengganggu tidak lagi diperlukan. 4. Ganti pekerjaan. Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada pekerjaan yang tidak Anda sukai, tetapi tetap harus Anda lakukan setiap hari. Jika semua upaya Anda untuk membuat pekerjaan lebih menyenangkan gagal, ganti pekerjaan atau karier. Jika Anda menghabiskan 80 jam seminggu mencoba mencapai kuota penjualan, yang membuat Anda stres, inilah saatnya beralih pekerjaan ke pekerjaan yang lebih mudah. Anda mungkin menemukan bahwa Anda sebenarnya tidak membutuhkan banyak uang untuk menerapkan gaya hidup baru. Ini memberi Anda lebih banyak fleksibilitas untuk menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan tujuan, nilai, dan minat Anda. Hubungi konselor ketenagakerjaan di kampus atau kantor swasta terdekat. Anda dapat mengetahui apa yang dapat Anda lakukan dan apa yang benar-benar ingin Anda lakukan. 5. Prioritaskan diri dan kesehatan Anda. Inilah yang perlu Anda lakukan untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan damai. Kembangkan gaya hidup Anda sendiri. Gunakan jadwal dan rutinitas untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara bekerja, bermain, dan istirahat. Ini termasuk membuat rencana makan sehat yang akan memberi bahan bakar pada tubuh Anda dan memberi Anda energi untuk berolahraga. Anda mungkin perlu mengubah pola pikir Anda tentang pelatihan, tetapi Anda akan diberi imbalan untuk itu. Meditasi dan istirahat. Anda akan lebih menikmati hidup. 6. Bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Menjadi mandiri. Kebahagiaan adalah kerja mandiri. Anda bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda sendiri. Hanya Anda yang tahu hal-hal yang membuat Anda bahagia. Berpartisipasilah dalam aktivitas yang membuat Anda bahagia. Anda dapat menangani situasi sulit dengan lebih baik ketika Anda dipenuhi dengan sikap positif. Kebahagiaan yang lebih tinggi selalu mengarah pada situasi dan hubungan yang lebih baik.